kita akan membahas cerpenetun. Ibu sangat mengharapkan adik-adik sudah sama-sama membaca terkait dengan cerpen ini dan kita bisa sama-sama membagi pengalaman kita dalam membaca. Jadi jangan terlalu kaku ya. Ini diskusi santai bagaimana kita menemukan hal-hal baru yang mungkin juga tidak terpikirkan oleh penulis ketika beliau menuliskan cerpenetun misalnya, tetapi bisa membawa pandangan-pandangan baru pembaca ya terhadap cerpen ini. Nah, sebagai pengantar ya, Ibu hanya mau memberikan sedikit pengantar. Ini sebenarnya jumlah halamannya ada 4, tetapi Ibu akan memberikan hanya sedikit, nanti akan Ibu lanjutkan di uh, di kesempatan berikut. Jadi menurut Ibu memberikan catatan pembuka ya. Cerita Om Jos dan Ina Penny dalam cerpenetun karya Selola Matako memang bukan hal baru karena membicarakan kepercayaan terhadap adanya roh-roh penunggu pada batu, kayu, gunung-gunung misalnya. Sampai saat ini memang masih dipercayai oleh masyarakat ya. Bahkan di tengah keberadaan agama-agama yang kita percayai saat ini, kepercayaan terhadap adanya roh-roh nenek moyang, kemudian roh yang ada pada batu dan kayu dan sebagainya itu masih ada. Sekalipun setiap saat para pemuka agama menyeru di atas mimbar-mimbar bahwa manusia adalah yang paling tertinggi ya, dan yang memiliki kuasa atas manusia. Namun relasi masyarakat, terutama masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan alam sekitar seperti batu, gunung, kayu dan lain sebagainya itu sudah sudah mengakar sehingga kita masih percaya dengan adanya roh-roh itu. Nah, jadi bahkan kayak pemuka-pemuka agama itu selain memberikan pelayanan untuk bagaimana kita menyembah kepada Tuhan, para pemuka agama itu juga harus melayani misalnya doa-doa untuk mengusir roh-roh jahat di rumah, kemudian mungkin di kebun atau di tempat-tempat lain yang berhubungan dengan manusia. Nah, memang ada manusia yang kemudian menolak untuk percaya terhadap keberadaan roh-roh batu, gunung, dan lain sebagainya. Tetapi dalam cerpenetun, ya kita dapat melihat setidaknya 2 tipikal manusia yang menurut saya percaya dan juga tidak percaya terhadap adanya metun atau adanya roh-roh pada benda-benda tertentu. Jadi keduanya itu terwakili dalam 2 tokoh yang ada di dalam cerpenetun, yaitu tokoh Ina Penny dan Om Jos. Ya, jadi selain mengenai roh penghuni batu dan hal-hal lain ada hal lain yang tidak kalah menarik menurut saya di dalam cerpen-cerpen ini, yaitu keberadaan Ina Penny sebagai seorang perempuan yang memiliki pilihan-pilihan atas hidupnya. Jadi menurut saya Kak Selola Matapo ya, itu memberikan ruang yang cukup besar kepada Ina Penny sebagai perempuan untuk memilih ya. Memilih ini ada beberapa pilihan yang nanti akan saya sampaikan di berikutnya, yaitu salah satunya misalnya memilih untuk mempertahankan kandungannya walaupun itu adalah hasil dari orang bilang berbuat serong ya antara dirinya dengan Om Jos ketika suaminya pergi merantau di Kalimantan misalnya, tapi dia bisa memilih, dia diberikan ruang untuk memilih bahkan untuk melahirkan anaknya ya. Nah,
tentu ini bukan pilihan yang mudah di tengah masyarakat kita yang masih patriarki ya, masih benar-benar menomorduakan perempuan, masih menganggap perempuan itu bisa diatur oleh orang-orang di sekitarnya, terutama misalnya saudara laki-laki, paman, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengantar dari saya, dan saya ingin mendengar ya teman-teman, adik-adik mahasiswa bagaimana bacaannya mungkin terkait dengan tokoh, terkait dengan gaya bahasa yang disampaikan Kak Selo di dalam cerita ini, kemudian yang terkait dengan apa latar, alur, dan lain sebagainya yang sudah disampaikan, yang sudah dituliskan oleh penulis di dalam cerita Newton ini. Begitu ya pengantarnya. Ibu berikan waktu untuk teman-teman memberi pandangan ya terkait dengan cerita ini. Silakan langsung saja ya. Siapa yang ingin memberikan pandangan terlebih dahulu? Ya, baik Ibu. Ya, siapa? Halo Ibu. Ya, siapa? Sebutkan biar Ibu pin. Nama saya Arnoldus Jansen de Monkiabon. Dari kelas B, Ibu. Oke, sebentar ya Ibu cari. Ya, silakan nanti sambil Ibu cari. Kalau terkait dengan itu, menurut pandangan saya, itu makhluk roh-roh halus yang ini dibuka kameranya Bapak biar terlihat. Nah, Bapak ini. Ya, silakan Arnoldus. Ya, maaf Ibu. Terkait itu menurut saya adalah pandangan saya itu itu adalah makhluk atau roh yang lebih dulu mendahului manusia. Mereka itu hidup sudah berabad-abad yang lalu. Mereka juga sebagai penguasa daratan maupun lautan. Menurut pandangan saya, Ibu. Jadi terkait dengan cerpen ini bagaimana? Cerpen ini sudah baik, Ibu, baik. Cuman kalau dari saya tadi itu mungkin jaringan atau apa, saya tidak mendengar kalau mereka itu menguasai lautan dan daratan. Itu menurut saya, Ibu. Mungkin tidak, mungkin tulisannya mungkin Ibu sudah sebutkannya atau saya tidak mendengar. Baik. Ya, baik, terima kasih Arnoldo. Selanjutnya adakah yang mau menambahkan hasil bacaannya? Saya Bu Cornelia Yarti Evan, Bu. Cornelia, saya Bu Benediktus. Ya, Cornelia dulu ya, Ben. Bu. Ya Ibu, ya Bu. Ya, baik, silakan Cornelia Yarti. Ya, silakan Yarti. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya latar dari cerita ini itu di sebuah kampung. Dan hal yang menarik bagi saya, Ibu, bagaimana si Penny dan juga ada tokoh lain yang bernama Ina Lucy di sini, bagaimana mereka itu mempercayai Romo untuk mengatasi masalah seperti yang dimana yang notabene-nya itu di kampung itu kalau yang kita tahu bahwa di kampung itu kalau ada hal-hal seperti itu, karena Nitun ini kan berkaitan dengan roh-roh halus, pastikan
Yang terjadi itu pasti orang itu mencari dukun untuk mencari dukun atau mencari atau tidak terlalu mencari Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Begitu. Yang menarik untuk saya itu bagaimana Ina Penny ini apa memakai garam dan memakai air berkat dari Romo untuk mengatasi lelangnya anjing ini pada saat malam hari. Itu menurut saya. Baik. Ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Saya Ibu. Saya Ibu. Baik, terima kasih Harti. Selanjutnya tadi Ben dulu ya. Iya, Tadi Bu. Ben sudah. Ya, silakan Ben. Oke, baik, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, tentu khususnya orang Lamholot, orang Flores Timur, itu tidak asing dengan kata nitun itu. Kata nitun itu berarti segala hal yang berkaitan dengan makhluk halus yang mendiami satu tempat. Nah, istilahnya seperti itu. Lalu saya juga mendalami si Kaselo Lamatapo ini tidak heran dia mengangkat cerita itu. Pertama dia dari Flores Timur, khususnya Lembata di daerah Ohe. Kebetulan Kaselo ini juga kampungnya bersebelahan dengan kampungnya saya, jadi wah ternyata tetangga ya. Ya, dia satu tetangga, Bu. Jadi cerita yang digambarkan oleh Kak Selo ini sebenarnya menjadi satu bahan bercandaan orang tua sebenarnya di sini. Bahan bercandaan orang tua bahwa saya juga kadang-kadang heran juga kenapa orang tua dulu itu punya istri banyak sekali. Punya istri banyak sekali tuh. Jadi awalnya saya membaca judulnya itu Nitun itu, ini kayaknya agak horor nih. Pas membaca pertama kali membaca pas plot twistnya pas terakhirnya tuh langsung tertawa saya. langsung tertawa. Akhirnya berarti berhasil ya penulisnya menjaga apa ya kejutannya ya. Iya. Saya juga akhirnya saya membaca kedua kalinya itu bukan dalam suasana perasaan yang horor lagi, malah lebih ke lucu sih sebenarnya. Lebih ke lucu. Terus memang yang pertama soal alurnya memang alur maju, tetapi dengan beberapa adegan yang mengingatkan satu peristiwa di masa lalu terkait dengan kehidupan si Ina Penny ya, dengan suaminya yang dulu. Terus ada satu hal yang memang harus saya akui bahwa Kak Selo sangat-sangat berani mau menggambarkan satu karakter perempuan yang tidak seharusnya dia gambarkan di dalam Hollywood, yaitu begitu ya, memutuskan segala keputusannya. Betul. Nah, itu satu hal yang sangat luar biasa yang harus saya apresiasi. Benar. Ya, itu satu hal yang betul-betul sangat saya apresiasi dengan beberapa kalimat-kalimat yang digunakan majas personifikasi di beberapa kalimatnya memang menggambarkan satu adegan yang betul-betul sangat membuat awal-awal itu membuat saya betul-betul merasa mengerikan ini Nok Cerpen ini. Tetapi akhir-akhir kok saya merasa bahwa kayaknya si Om Jose ini pakai alasan itu untuk dia mau ketemu dengan perempuan lain. Betul. Mungkin pendapat saya tentang cerpen terkait dengan itu seperti itu. Baik, terima kasih Ben untuk hasil bacaannya ya. Sama Bu. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan? Indri, Ibu Indri. Baik, Indri. Ibu Pin dulu. Baik, silakan Indri buka kameranya dulu. Baik, terima kasih. Jadi menurut pendapat saya setelah saya membaca cerpen Nitun ini, bagaimana ya?
menurut saya cerpen Nitun ini unik dan jujur. Jujur menceritakan fenomena yang tidak asing kita mendengar hal-hal seperti itu di Tanah Timur ini. Contohnya ada Om Banus, mantan suami dari Ina Penny yang pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja di kebun kelapa sawit. Kemudian istrinya yang lama ia tinggalkan diambil oleh orang lain. Saya rasa sudah tidak asing lagi tentang fenomena perantau, karena di Tanah Timur ini kita banyak melihat orang-orang merantau ke luar ya. Kemudian ada roh-roh halus yang biasanya muncul ditandai dengan anjing melolong terus-menerus tanpa henti. Maksudnya adalah beberapa hal yang diceritakan adalah hal yang pernah kita saksikan di kehidupan nyata. Dengan kata lain, Ibu, cerpen Nitun ini sekali lagi memperkuat bahwa karya sastra adalah manifest kehidupan nyata atau cerminan dari universe. Kemudian keunikan dan apresiasi dari cerpen ini yaitu saya salut cerpen yang tidak lebih dari 5.000 kata ini dikemas secara singkat, padat, tetapi kompleks, mampu membuat pembacanya terangsang untuk berprasangka. Peristiwa-peristiwa yang sekiranya akan terjadi itu apa selanjutnya. Dan cerpen yang dibaca habis sekali duduk ini sangat berhasil membuat pembaca penasaran dan bertanya-tanya tentang jawaban apa sekiranya, tapi tidak benar-benar mendapatkan jawaban yang benar-benar tepat. Intinya cerpen ini tuh misterius, Ibu. Serius ya. Karena Ya, akhirnya sangat itu juga misterius. kayak masih menggantung ya. Saya tuh tidak Ya. puas sih sebenarnya dengan tokoh Ina Penny itu, hanya maksudnya ceritanya itu hanya sampai pada siapa yang menghamili Ina Lucy, dan hanya sampai percakapan itu kayak membuat kita Iya. tuh tidak merasa puas. Tapi Iya. memang tugas penulis bukan untuk memuaskan pembaca sih. Oke. Yang saya bertanya-tanya sampai sekarang, apa hubungannya Nitun, roh halus, dengan rumah tangga Ina Penny dan Om Jose, Ibu? Itu yang saya sampai sekarang tuh bertanya-tanya. Apakah ini Om Jose bekerja sama dengan Nitun untuk sengaja ada di pohon depan rumah supaya Om Jose bisa punya Bermain alasan keluar serong gitu. malam-malam tanpa diikuti oleh istrinya untuk bermain serong dengan tetangganya. Itu saya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Oke, jadi sebenarnya makanya kalau hasil bacaan saya menganggap Om Jos ini tidak mempercayai adanya Nitun, karena sebenarnya dia itu nggak takut dengan Nitun. Malah Iya. dia sebenarnya memanfaatkan kepercayaan orang-orang terhadap masyarakat terhadap adanya Nitun itu, sehingga dia malah memanfaatkan itu untuk berbuat serong dengan perempuan lain ya. Nah, Iya. itu kan yang ketahuan kan baru Ina Lucy dan Ina Penny ya, nggak tahu ya kalau yang masih ada di luar sana yang tidak terekam lah istilahnya ya. Oke, ada lagi Indri? Tadi pandangan saya sedikit sudah disinggung oleh Ben. Saya benar-benar kaget tentang penggambaran Ina Penny. Seperti yang sedikit sudah Ben katakan, menurut saya Ina Penny ini digambarkan oleh si penulis Selo Lamatapo dengan sangat berani. Maksudnya ini latarnya itu di Tanah Timur ya Ibu, di kampung di mana keluarga itu sangat berperan penting. Keluarga itu sangat ikut campur dalam setiap urusan anak-anaknya begitu. Ini bukan seperti di Barat yang si anak itu atau seseorang memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan hidupnya bagaimana. Kalau di Tanah Timur itu sangat berbeda dengan Barat. Di Tanah Timur itu untuk memutuskan suatu perkara saja, semua keluarga itu harus rembuk. Ya, dan Ina Penny terlalu hebat untuk melakukan melakukan itu. Ya. Penggambarannya ini perempuan terlalu berani. Oke. Baik, terima kasih Indri. Ada lagi?
Itu saja Nanti Ibu dari kita saya. akan terus berdiskusi ya. Kita akan memberikan kesempatan juga kepada teman-teman ini. Baik, terima Itu kasih saja Ibu, Indri. terima kasih. Ya, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Ayo. Siapa lagi Bapak Ibu yang ada di sini? Ada 49 partisipan ya. Masya Allah, ini luar biasa ramainya. Ayo, silakan. Jadi memang saya setuju sama pembacaan teman-teman ya terkait dengan tokoh perempuan yang benar-benar berani ya. Kalau di dalam hasil bacaan saya, teman-teman kalau mau mau menyampaikan hasil bacaan boleh ini ya, boleh langsung berbicara ya, sebutkan nama sehingga Ibu bisa langsung pin ya. Ibu sambil menunggu teman-teman, Ibu akan melanjutkan sedikit ya terkait dengan tadi sudah disinggung sama Ben dan Indri dan Yarti dan teman-teman lain yang tadi sudah ini menyampaikan. Jadi Ibu membuat 4 catatan ini juga Ibu rasa masih belum rampung ya, 4 halaman catatan ini. Jadi menurut Ibu ya, Nitun dalam perspektif Inapeni dan Om Jos itu berbeda. Tadi sempat disinggung, Om Jos ini sebenarnya dia sebenarnya takut tidak dengan adanya Nitun, atau memang dia sebenarnya hanya memanfaatkan Nitun untuk kepentingan pribadinya saja ya. Jadi kalau bacaan saya, Inapeni itu benar-benar meyakini adanya Nitun. Jadi ketika Om Jos berkali-kali mengingatkan Inapeni untuk tidak keluar rumah saat anjing melolong, Inapeni itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Om Jos. Nah, termasuk ketika Om Jos menyatakan ada Nitun di sebatang pohon kemiri di depan rumah, Inapeni percaya, ya. Kemudian ketika Om Jos menyatakan bahwa ada Nitun di pohon kemiri itu, Inapeni juga percaya dengan keberadaan Nitun itu dan juga dugaan Om Jos bahwa Nitun itu yang mengganggu anaknya sehingga anaknya itu menangis setiap malam. Nah, kepercayaan Inapeni yang kuat dengan Nitun atas anjurannya Om Jos ini, kemudian Inapeni juga akhirnya mencari jalan keluar dengan pergi bertemu dengan Romo Domi untuk meminta memberkati air dan garam untuk disiram di halaman rumahnya. Nah, cerita ini menunjukkan bahwa keberadaan roh ini itu bisa dipercaya karena keberadaan roh itu ada yang dianggap baik dan ada yang dianggap buruk. Sebenarnya kalau kayak roh nenek moyang itu dipercaya sebagai bisa mendatangkan kebaikan karena dipercaya bisa membuat kalau orang Timur itu pasti tahu bisa mendatangkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Sedangkan roh-roh jahat itu juga ada yang bisa mengganggu. Jadi memang Om Jos berpandangan berbeda terhadap terhadap Nitun ini ya. Jadi Om Jos malah memanfaatkan Nitun itu sebagai alat dan media ya untuk dia pergi bertemu dengan Ina Lucy di malam hari. Jadi sebenarnya kalau kita telah lebih jauh, Om Jos ini termasuk tokoh yang sangat manipulatif, ya. Tokoh yang sangat manipulatif kalau menurut Sigmund Freud, ya. Dia termasuk dalam tokoh yang termasuk seorang psikopat karena egonya itu terlalu dikuasai oleh ID sehingga super egonya itu tidak
tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Atau di dalam bahasa sederhananya itu tindakan Om Jos itu terlalu terlalu over terhadap kepuasan hasrat primitifnya untuk mungkin nggak semacam berhubungan dengan banyak perempuan tanpa memikirkan adanya norma yang ada di dalam masyarakat, apakah perbuatannya itu baik atau buruk. Nah, sampai di sini ya, Ibu, saya mencoba untuk mengerucutkan pilihan-pilihan Inapeni yang menurut saya tadi sempat disinggung oleh Ben dan Indri ya, bahwa ini bukan tokoh yang biasa bagi masyarakat masyarakat di daerah kita ya, di daerah timur ya. Apalagi Ben yang berasal dari Lembata juga mengakui itu ya. Tapi di sisi lain saya gembira dengan adanya tokoh Inapeni ini. Kenapa? Karena penulisnya adalah seorang laki-laki, dalam artian Kak Selo ini mungkin memiliki, bukan mungkin ya, memiliki apa ya, mindset berpikir yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda terkait dengan perempuan-perempuan di Flores. Mungkin ini adalah semacam nilai perempuan yang ingin yang diinginkan oleh seorang Selo Lamatapo dalam karya-karyanya. Dalam artian dia ingin perempuan itu tidak benar-benar tidak terkungkung dalam garis dalam diskriminasi yang terus-menerus ya. Tetapi perempuan harus diberikan pilihan-pilihan. Nah, hal pertama yang menurut saya menarik adalah Inapeni bisa memilih untuk mempertahankan kehamilannya. Tentu di tengah penghakiman keluarga dan masyarakat atas penyimpangan yang dilakukan antara dirinya dan Om Jos, bukan hal mudah bagi Inapeni untuk mempertahankan kehamilan. Ya, atas dasar misalnya menjaga nama baik keluarga, seorang perempuan bisa saja menggugurkan kandungannya, tetapi tidak bagi Inapeni. Di dalam cerita itu jelas bahwa Inapeni Inapeni mempertahankan kehamilannya ya, dan dia bisa mempertahankan kehamilannya dan bisa sampai dengan melahirkan. Di dalam cerita usia anaknya itu kurang lebih adalah 3 bulan. Kemudian kedua yaitu Inapeni memilih bercerai sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap Om Banus dan masyarakat. Karena walaupun bagaimana kan itu bukan pilihan yang mudah. Di sisi lain ketika memang bukan berarti tindakan yang dilakukan oleh Om Jos dan Inapeni ini adalah tindakan yang dibenarkan ya, misalnya selingkuh dan akhirnya bisa memiliki anak dari hasil perselingkuhan, bukan itu konteksnya, tetapi lebih ke pilihan yang pertanggungjawaban seorang perempuan yang sudah melakukan semacamnya orang bilang dosa lah ya, karena berselingkuh kemudian melahirkan anak, tetapi dia berani untuk memilih bercerai dan melanjutkan hidup bersama Om Jos ya. Nah, ini terlepas dari nanti kita akan menemukan bahwa ternyata Om Jos ini adalah seorang psikopat yang pandai mengelabui banyak perempuan ya. Tetapi saya yakin dengan karakter yang dimiliki Inapeni, ia bukan tokoh perempuan yang mudah menyerah dengan keadaan. Kemudian yang ketiga itu, Inapeni ini termasuk tokoh perempuan yang kritis, mempertahankan pendapat. Ini tergambar jelas pada dialog antara Inapeni dan Jos di malam hari ketika anjing melolong. Itu kan Om Jos kan sebenarnya mau pergi ketemu Inapeni, tapi kan dia berpura-pura tidak dapat tidur karena anjing melolong. Kemudian dia melarang Inapeni untuk keluar karena memang rumah antara Inapeni dan Inalunsi ini kan bersebelahan saja ya. Kemudian
dia melarang Inapeni untuk keluar karena katanya membahayakan nyawa ya. Nah, Inapeni berhasil menahan Om Jos untuk tidak keluar sebenarnya ketika lolongan anjing itu berhenti, baru Om Jos bisa beralasan bahwa dia ingin pergi ke toilet, padahal dia ingin pergi menemui Ina Lucy. Nah, itu adalah menurut saya adalah pilihan-pilihan yang tadi kita sempat singgung ya, pilihan-pilihan yang dilakukan oleh seorang tokoh perempuan bernama Inapeni dalam cerpen Itung ini. Ya, sebelum lanjut saya ingin kembali ke teman-teman terkait dengan cerita ini ada 51 orang nih. Ayo sampaikan walaupun hanya apa ya, kita di sini kita sama-sama membaca dan coba kita sama-sama memberikan pandangan terkait dengan cerita ini. Ya, silakan. Yang lain? Ermilia, Yursulin, Ulin ada? Halo teman-teman. Ayo. Ulin Ibu su panggil nama tuh harusnya lu apa su? Bicara su. Ayo teman-teman. Ya, siapa lagi? Debri? Debriana Ninep? Terima kasih. Nah, menurut pandangan saya, setelah saya membaca cerpen ini, menurut saya seperti yang tadi sudah disinggung oleh teman-teman Indri dan juga Ben dan kawan-kawan yang lain, bahwa Inapeni ini patut diapresiasi karena keberaniannya itu sangat-sangat luar biasa. Dan Inapeni di sini mempunyai pilihan karena mungkin karena dengan berbagai alasan, salah satunya yang saya temu di sini karena suaminya Om Banus pergi meninggalkannya dan Om Banus pergi ke rantau, sehingga Inapeni mungkin mempunyai pilihan untuk Inapeni mempunyai pilihan tersendiri dalam hidupnya, dan begitu pula dengan Om Jos. Bagi saya, tokoh dalam cerpen ini Inapeni dan Om Jose mau kita katakan antagonis atau apa yang telah itu, karena menurut saya mereka berdua sama-sama berkhianat terhadap pasangan mereka. Inapeni sudah berkhianat terhadap Om Banus yang sebagai pasangan sahnya, sah secara agama dan di depan mata masyarakat. Dan kalau menurut saya di sini tokoh Om Banus itu sangat-sangat protagonis ibu, karena meskipun Inapeni sudah berkhianat terhadap dia, tapi dia masih mau menerima Inapeni sebagai istrinya. Namun di sisi lain Inapeni tetap pada pendiriannya bahwa dia sudah memiliki pilihan dan dia tetap bersama dengan Om Jose. Sedih ya, Om Banus. Terima kasih. Baik, sama-sama Debriani Ninep. Ayo teman-teman yang lain. Ini tadi Debri sempat menyinggung terkait dengan tokoh Om Banus ya, yang harus pergi ke luar karena memang itu apa ya, masyarakat kita memang rata-rata yang memang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di NTT misalnya, itu pilihannya itu mereka pasti akan pergi keluar. Kalau tidak ke Malaysia ya ke Kalimantan untuk kebun sawit dan
itu sudah banyak menjadi inspirasi teman-teman penulis untuk menulis tentang eh, apa namanya peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi akibat dari apa namanya akibat dari mereka yang pergi merantau misalnya. Ada yang tidak pulang, ada yang meninggal saat pulang, ada yang malah dijual dan lain sebagainya ya. Betul. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Ibu. Destri ya. Ya Ibu, minta maaf Ibu, saya gabung dengan teman, soalnya HP saya tidak bisa terdownload Zoom karena penyimpanan Ibu. Oke, tidak apa. Ayo silakan Destri. Destri mau apa? Ibu, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pandangan saya Ibu setelah membaca cerpen yang berjudul Nitun karya Selo Lamatapo, dari cerita tersebut Ibu, pandangan saya bahwa dari judul Nitun kita sudah ketahui bahwa dari judul tersebut Nitun bukan suatu hal atau kata yang baru saja kita dengar, khususnya untuk orang Timur Ibu. Yang kita sudah ketahui bahwa Nitun atau sebuah makhluk atau roh jahat yang kita ketahui dan dipercayai oleh nenek moyang kita sejak dulu dan sampai sekarang, itu khususnya orang Timur, bahwa yang tadi Ibu sudah tulis, nitu-nitu atau roh-roh jahat itu biasanya berada pada pohon atau batu-batu. Nah, dari cerita itu Ibu, ada sebuah keluarga, suami istri dan anaknya, yang dimana suaminya itu lebih mempercayai bahwa makhluk atau nitun, roh-roh jahat itu biasa berada pada pohon yang di situ menceritakan ada pada pohon kemiri. Nah, yang di situ tertulis bahwa yang kita ketahui bahwa anjing merupakan salah satu fungsi yang dimana tadi Ibu sudah jelaskan, fungsinya untuk yang kita ketahui kami sebagai orang Timur, khususnya yang biasa terjadi itu bahwa anjing itu bisa mencium bau-bau yang bisa menyebabkan hal yang terjadi, yang akan mengakibatkan hal yang negatif Ibu. Sehingga khususnya untuk orang Timur Ibu, yang sekarang terjadi Ibu, bukan hanya dari cerita tersebut kita baru tahu nitun itu yang sudah dijelaskan pada cerita tersebut dari Ina Penny dan Om Jose serta anaknya. Ina Penny dan Om Jose itu Ibu, untuk kebaikan anaknya, mereka mempercayai bahwa dulu itu ada seseorang yang meninggal, itu keluarganya Ibu, karena ketika ia keluar pada saat anjing menggonggong, ketika anjing menggonggong dia keluar dan masuk kembali rumah itu, dia langsung meninggal, sehingga suaminya itu lebih mempercayai, sehingga menjaga keluarganya itu, khususnya untuk anaknya. Sebelum itu, karena ketika anjing menggonggong dalam cerita tersebut, anak Om Jose terus menangis. Dari situ dia berpikiran atau takut ketika akan terjadi hal yang pernah terjadi pada keluarga tersebut yang pernah meninggal, karena ketika anjing keluar, ia juga keluar dan mengakibatkan ia meninggal. Oke. Sehingga dari cerita tersebut Ibu, saya sangat senang ketika membaca, karena dalam cerita tersebut itu sangat singkat serta padat dan jelas, dan dalam cerita tersebut itu menggunakan bahasa yang sederhana dan kita bisa paham ketika membaca satu kali saja, tidak berulang-ulang saja, satu kali kita sudah paham Ibu. Oke.
Ya betul Baik, bahasanya. terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Destri. Saya setuju ya dengan apa yang disampaikan Destri terkait dengan bahasa yang sederhana karena memang bahasa yang disampaikan Sederhana. penulis ya di dalam cerita ini tergolong bahasa yang benar-benar tidak terlalu menggunakan majas-majas yang berat ya. Jadi Kak Selo itu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan bahasa sederhana, tetapi tidak dengan ceritanya. Ya, ceritanya itu padat, tetapi bahasa yang digunakan itu benar-benar bahasa yang sederhana. Ya, dan itu benar-benar memudahkan pembaca, khususnya mungkin pembaca yang memang pembaca awal ya, pembaca penikmat karya sastra yang baru memulai untuk menikmati karya sastra berupa cerpen. Oke, selanjutnya teman-teman ada lagi. Allah, turun dulu. Mana? Ayo teman-teman, ini ada 50-an orang nih. Siapa ya? Heni Natasari. Heni, ada yang ingin disampaikan? Halo, Heni. Baik, terima kasih Ibu. Oke, ya. Saya akan menyampaikan sedikit pandangan saya mengenai cerpen Nitun. Menurut pandangan saya, kalau Nitun itu memang seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman semua yang tadi sudah memberikan pandangan bahwa Nitun itu adalah roh-roh halus. Saya memberi contoh seperti di kampung saya bahwa Nitun itu sebagai pertanda bahwa di suatu kampung akan terjadi sebuah peristiwa, yaitu kematian. Di kampung saya, contohnya kalau seperti ada anjing menggonggong, itu pertanda bahwa akan ada seseorang yang meninggal, bahwa roh halus itu menampakkan diri dan anjing itu melihat keberadaannya, bahwa pertanda di suatu kampung akan terjadi kematian, baik itu secara tiba-tiba maupun mendadak, begitu Ibu. Jadi pandangan mengenai cerpen Nitun ini, mungkin kita sebagai orang NTT, khususnya orang Timur, pasti sudah pernah mendengar apa itu Nitun. Jadi kita tidak asing lagi tentang apa itu Nitun. Mengenai majas atau bahasa yang digunakan, menurut saya seperti apa katakan Destri, bahwa bahasanya sederhana, jadi kita sebagai pembaca mudah untuk mengerti apa yang dimaksud oleh penulis cerpen tersebut. Mungkin itu pandangan dari saya. Terima kasih Ibu. Kan suara. Baik, terima kasih Heni. Kita kalau di Timur kita mengenalnya tanpa N ya. Kita mengenalnya Nitu. Kalau di wilayah Flores ternyata Nitun ya, ada menggunakan huruf N di belakang. Kalau di Timur memang menggunakan Nitun. Jadi memang relasi katanya relasi katanya benar-benar hanya berbeda sedikit lah. Ya, Oke, terima kasih Hani atas bacaannya. Selanjutnya, Ibu ingin mendengar dari
Siapa nih yang teman-teman yang laki-laki nih? Rino. Allah Akbar. Rino Bang Fatin. Rino ada? Ama. Ini Uma Bang Fatin. Uma sedang tunggu ya, nanti baru mau pinjam. Rino Bang Fatin ada? Halo Rino. Silakan sampaikan pandangannya terkait cerpen atau hasil bacaannya. Ada Ibu. Ya, silakan Rino. Astagfirullah. Rino. Itu sama saya. Ya baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Kamu mau duduk? Menurut saya akan memberikan sedikit pandangan tentang cerpen Nitun, karya dari Selolama Tapo. Seperti yang kita ketahui bahwa Nitun itu adalah makhluk halus, sebuah makhluk halus yang menjaga suatu tempat. Dari cerita tersebut, saya akan memberikan pandangan bahwa cerita itu Ya, bagaimana? Rino, lanjut. ya tunggu Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah suatu penghuni. Nitun itu merupakan sebuah karya sastra yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kita ketahui bahwa cerita di atas itu sering kali terjadi di daratan NTT, khususnya di Timur Ibu. Biasanya kalau setiap kali ada anjing yang menyolong, itu pasti ada sesuatu, ada pertanda bahwa itu ada iblis jahat. Dan di situ ketika terjadi seperti itu, itu mempertandakan bahwa akan ada kematian atau ada seseorang yang akan sakit di kampung tersebut. Nitun ini menggambarkan kehidupan sehari-hari yang sering terjadi di kampung di Teretung Timur. Mungkin dari saya begitu saja, Bu. Baik, terima kasih Rino atas bacaannya terhadap cerpen ini. Memang kalau kita bicara terkait dengan mitos-mitos yang seperti yang disampaikan oleh Pak Telo di dalam cerita ini, memang bukan hal yang bukan hal yang asing ya, karena hampir kita semua itu mengalami peristiwa atau setidaknya orang-orang di sekitar kita itu percaya dan mengalami peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Kak Selo dalam cerita ini. Baik, selanjutnya Ibu ingin dengar teman-teman yang belum menyampaikan sesuatu. Ya, ini masih banyak nih, harusnya semuanya bisa menyampaikan karena kita sudah membaca ceritanya. Ya, silakan. Ibu, saya Tadi saya dengar yang perempuan duluan. Siapa ya yang suaranya yang duluan tadi? Cornelia Yarte Bandi. Oh, Cornelia, ada yang mau ditambahkan? Iya, Ibu. Ya, bagaimana?
Baik Ibu, terima kasih. Jadi setelah saya kata lagi dan juga dari teman lain tadi. Itu kok. Sama dengan kopi. Halo, siapa? Minta maaf ya. Aku sih jangan. Oke, silakan Yarti. Ya, Ibu. Setelah mendengar pandangan dari teman-teman yang lain tadi itu, yang lebih tertarik juga bagi saya itu membahas tentang karakter dari Om Zos ini, Bu. Bagaimana seperti yang dikatakan Abang Ben tadi itu, dia itu sangat lucu ya, kalau terakhirnya itu sangat lucu. Tapi saya sangat-sangat tidak respect dengan karakter dari Om Zos ini. Sangat-sangat tidak respect. Bagaimana pada awalnya saya memang sudah curiga dari awal. Kayaknya Om Zos ini ada apa ya, karakter-karakter yang tidak baik ini. Terus dilihat dari pertamanya pada saat membaca novel ini, cerpen ini tuh dilihat pertamanya itu si Om Zos ini sangat setia sekali dengan Inape kalau kita baca-baca ini. Tapi setelah di akhirnya itu tiba-tiba saja si Ina Lucy ini diambil oleh Om Zos. Saya sangat-sangat tidak respect dengan karakter Om Zos ini, Ibu. Oh iya betul. Memang ini tipikal apa kalau sekarang tipikal tokoh yang ini ya, yang mudah membohongi orang lain ya. Betul loh. Iya. Psikopat sih kalau di dalam teorinya Sigmund Freud ya, kalau psikologi sastra misalnya memang itu termasuk di tokoh yang psikopat. Iya, Ibu. Memanipulasi orang lain untuk percaya dengan kebohongan-kebohongannya. Ya Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yarti sudah menambahkan lagi pandangannya. Ya, tadi siapa ya yang mau menyampaikan? Ada tadi yang terdengar suara laki-laki. Siapa tadi? Saya, Bu. Siapa? Yopi. Ya, Ibu. Oke, Yopi Tobo, silakan. Atas kesempatan yang saya peroleh, di sini saya akan memberikan tanggapan terkait cerpen yang berjudul. Jadi cerpen ini saya kata nitun kalau dalam bahasa Timor, di sana kami istilah itu orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, artinya sudah meninggal. Jadi di situ ada N di belakang, itu ditandakan bahwa itu artinya roh-roh halus yang berada pada yang berada pun ini bukan hal-hal yang asing lagi, tapi kita sudah ketahui bahwa ini di seputaran kita sini pasti di itu sudah terkait hal ini. Karena bukan hal ini, cerita ini bukan hal yang baru. Jadi itu dipertandakan bahwa kan setiap orang yang berada di kampung, dari setiap kampung pasti sudah tahu terkait cerita-cerita ini. Jadi saya mengakui bahwa di cerita cerpen ini menjadi hal yang luar biasa. Yang pernah saya, ya Ibu, bukan saya menganggap bahwa ini bukan hal yang baru, karena ini sesuai dengan pengalaman saya, ini sudah terulang, bukan baru pertama atau kedua kali, tapi ini sudah terjadi ulang-ulang. Jadi memang cerita ini dipertandakan bahwa roh-roh yang halus, artinya bahwa menunjukkan kepada kita dipertandahkan dalam malam hari, itu akan memunculkan hal-hal yang akan datang
secara dengan kondisi yang tidak baik. Jadi kalau sudah adanya malam hari atau diperkatakan dengan suara yang Anjing misalnya. suara anjing yang digonggong itu ditimbulkan akan muncul hal-hal ke depan yang tidak baik. Jadi itu sudah termasuk istilah bilang termasuk salah satu tanda bagi kita. Jadi ini mungkin tanggapan dari saya dulu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Yopi. Ya ini kita jadinya membahas tanda ya, karena memang masyarakat kita itu semacam sudah menyepakati bahwa salah satu yang menandakan adanya mungkin roh-roh jahat, setan, atau apa ya, penunggu-penunggu yang tidak kasat mata itu adalah salah satunya adalah dengan lolongan anjing. Padahal kadang-kadang kan anjing beda sih sebenarnya, beda antara lolongan dan gonggongan ya. Kalau gonggongan itu kan yang seperti biasa kalau kita mau pergi bertamu kemudian ada yang memiliki anjing di rumah kan dia menggonggong, itu hal biasa. Tetapi yang lolongan ini kan yang berbeda, yang ada yang bisa mempraktikkan lolongan anjing. Itu yang sampai dia seperti panjang begitu lolongan. Seperti itu ya, yang panjang begitu. Nah itu yang biasanya dipercayai oleh masyarakat sebagai petanda bahwa ada sesuatu yang lewat atau sesuatu yang mungkin akan mengganggu ya. Ya itu benar-benar ada, dekat. Memang saya akui cerita ini sangat dekat sehingga memang tepat juga kita membincangkan cerita ini sehingga bisa menimbulkan banyak respon dari teman-teman sekalian. Jadi yang masih malu-malu jangan ini ya. Ayo kita berdiskusi dengan santai, jangan terlalu dianggap jangan terlalu dibawa tegang ya, santai saja. Baik, selanjutnya teman-teman adakah yang ingin menambahkan lagi? Ayo, ada? Ibu belum mendengar. Poni, Evarista, iya benar. Febroni, siapa nih? Adakah yang ingin disampaikan, Evarista? Ayo, sayang loh, ini kita sedang berdiskusi, jangan sampai terjeda. Oke, Cindika Jere ada? Cindika. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Cindika, silakan. Perkenalkan, saya Agnesia Injilangara Ibu, tapi saya memakai HP-nya Ulin karena Ermilin di Ursulin karena paketan saya habis tadi Bu. Tidak apa-apa. Paket habis, yang penting kita masih bisa diskusi. Ya, silakan. Di sini saya langsung saja bahwa setelah saya membaca cerpen Nitun, saya sangat tertarik sekali dan menurut saya cerpen Nitun itu sangat menarik yang bagaimana Selo Lama Tapo menghadirkan kisah-kisah tentang keseharian masyarakat NTT lah menurut saya, mulai dari budaya tentang kepercayaan mereka terhadap hal-hal yang berbau mistis dan bagaimana kepercayaan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka hingga permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi serta kisah cinta segitiga ya menurut saya Ibu. Ya. Jadi Nitun tentang Nitun ini di tempat saya sendiri di Sumba kami juga mempercayai hal-hal yang seperti itu, yang dimana ketika anjing melolong di tengah malam
itu pertanda bahwa ada roh-roh halus atau makhluk-makhluk halus yang keluar. Nah, itu menjadi pertanda. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya di sini di dalam cerpen Nitun, apakah benar adanya Nitun atau itu hanya alibi dari Om Jos yang bagaimana ketika lolongan anjing tersebut menjadi pertanda bahwa dia ingin keluar untuk menemui Ina Lucy. Nah, saya masih mempertanyakan hal tersebut ketika saya membaca di akhir cerpen tersebut. Jadi saya bertanya-tanya apakah itu hanya alibi Om Jos atau memang di dalam cerpen tersebut ada ini makhluk atau sosok Nitun. Tetapi yang membuat saya sedikit percaya bahwa ketika Ina Penny menceritakan tentang Guru Garong yang meninggal seusai mengusir anjing yang melolong pada tengah malam, ditemukan meninggal pada keesokan harinya. Nah, itu yang membuat saya sedikit percaya, tetapi ketika saya membaca kisah atau tingkah laku dari Om Jos, itu membuat saya sedikit bagaimana ya, mencurigai begitu, mencurigai Om Jos. Tapi memang benar adanya, bukan mencurigai. Tetapi karena hal itu sudah menjadi fakta ketika Ina Lucy dikabarkan hamil. Lalu saya juga sangat senang dengan cerpen itu yang dimana Selo Lamatapo yang seperti yang sudah disinggung oleh teman-teman tadi, di situ menghadirkan Ina Penny ketika dia membuat pilihan-pilihan lah, seperti ketika dia berhak memilih untuk terus hidup bersama suaminya atau tidak. Jadi saya sangat salut sekali, meskipun Selo sendiri adalah seorang laki-laki, tetapi dia mampu untuk memperagakan bagaimana perasaan seorang wanita ketika kita dikekang untuk memilih. Jadi di situ dia menggambarkan bagaimana perempuan berhak untuk memilih walaupun pilihannya di kemudian hari menjadi salah atau tidak, itu menjadi sendiri. Tetapi saya sangat salut sekali karena di situ dihadirkan bahwa perempuan itu berhak memilih. Oke. Terima kasih. Ini kita hampir semuanya sepakat ya bahwa Kak Selo ini menghadirkan tokoh yang benar-benar hidup ya. Dalam artian tokohnya itu bisa dimanusiakan lah sebenarnya. Tokohnya itu betul-betul dimanusiakan sebagai seorang perempuan ya. Dia diberikan pilihan untuk memilih apapun yang mungkin nanti ada konsekuensinya di kemudian hari seperti yang tadi disampaikan, tetapi dia memiliki pilihan ya. Kemudian saya masih ingin mendengar teman-teman. Ini ada 4 dari 50-an orang, sekarang sudah tinggal 40-an. Ayo. Ibu, ya, izin siapa? mau menambah. Ibu. Oh ya. Beneditus, Bu. Baik, Kevin, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sekali lagi. Yang pertama itu memang saya juga agak heran juga kenapa kawan-kawan yang membaca cerita itu ini tidak merasa lucu dengan. Terus setelah saya membaca cerita itu saya mengirimkan tulisan itu ke orang tua saya. Akhirnya saya dengan orang tua saya berdiskusi itu. Diskusi ternyata memang Nitun itu yang sudah beberapa orang tadi sampaikan bahwa memang dia hadir di malam-malam hari itu memberi tanda bahwa ada sesuatu hal yang mau terjadi gitu. Nah, tetapi yang Nitun yang lain ini nih yang sedang digambarkan oleh Kak Selo ini memang sebenarnya cerita ini bukan cerita fiktif juga, tetapi betul-betul kejadian di sini, bahwa itulah kenapa orang tua dahulu itu punya istri banyak sekali di sini, karena itulah jangan sampai Om Jos ini bukan takut terhadap Nitun, jangan sampai dia itu Nitun sendiri. Tadi saya mau katakan itu juga ya. Jangan sampai Kak Selo ini bukan
fokusnya itu bukan Nitun yang mendiami pohon kemiri, tapi tokoh yang dinitunkan itu adalah tokoh Om Jos ini. Jangan sampai. Iya. Jadi Ya, lanjut. memang bahasa percakapan yang digambarkan oleh Kaselo juga memang bahasa Indonesia, bahasa daerah yang betul-betul diterjemahkan langsung gitu ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memang dekat sekali dengan saya yang mungkin secara keseharian bahasa Indonesia kan secara dialek memang kami sangat dekat. Akhirnya kami mengerti betul. Tadi saya baca cerpennya itu dengan memakai logat orang Ilape gitu. Oh begitu ya. Iya. Jadinya seperti itu Iya, saya ya. sampai ya. Walaupun memang saya juga agak kurang puas ya, sama seperti yang Ibu sampaikan soal penggambaran plot twistnya itu. Ini tidak tahu mengapa akhirnya sampai ke situ. Walaupun anggapan saya memang agak cukup tergesa-gesa untuk mengakhiri cerita, tapi ya kembali lagi penulis tidak harus memuaskan pembaca juga. Dan memang penggambaran saya sekali lagi bahwa penggambaran tokoh-tokoh seperti yang dituliskan oleh Kaselo itu memang pemberian nama pun memang pemberian nama yang sangat dekat sekali dengan daerah sini. Dan cerita-cerita semacam itu sebenarnya cerita semacam itu menjadi bahan bercandaan orang tua di sini nih. Kalau ada hajatan di satu tempat, ada orang meninggal, mau buat kubur, banyak orang. Nah, mereka selalu pakai cerita-cerita itu tuh. Tetapi menariknya itu, Kaselo merekam itu sebagai suatu ide untuk menggambarkan itu di dalam satu cerita. Itu sangat menarik buat saya. Baik. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Ben. Ya beruntung pada sore ini kita bisa ada band juga yang memang punya latar berasal dari latar yang diceritakan oleh Kak Selo juga. Jadi kita bisa mendengar perspektif pembaca yang berasal dari daerah yang sama dengan Kak Selo. Ya, ini pengalaman yang menarik tentunya. Baik, selanjutnya adakah yang ingin menyampaikan penghasil bacaan lagi? Ini banyak yang Vivo. Ini kita mau nyebut siapa kalau Vivo? Lain kali diubah ya namanya ya. Masa saya harus panggil Opos A15? Kan nggak ketahuan ini. Noni Benu, ada yang mau disampaikan? Noni? Baik Ibu, terima kasih. Ya. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Mungkin pandangan dari saya itu. Diaktifkan dulu Ibu kameranya biar terlihat. Baik. Baik. Mungkin pandangan saya mengenai dengan bacaan cerpen itu yang menarik perhatian saya itu pada buku cerpen ini ada di paragraf kelima Ibu. Di situ awal saya membaca buku ini saya terasa bingung dengan karakter pada tokoh-tokoh Nitun tersebut Ibu. Tapi pada saat saya membaca pada paragrafnya yang kelima, saya sudah bisa mendapatkan gambaran dari karakter tokoh-tokoh tersebut. Di mana Ina Lucy bertemu dengan Ina Penny dan mereka sempat bercerita tentang anjing yang melolong pada malam hari. Itu Ina Lucy sempat bercerita bahwa anjing melolong sangat berbeda. Ia tidak ingin keluar, tetapi ia ingin ke toilet. Terakhir ia langsung ke toilet dan Ina Penny yang juga menceritakan bahwa Om Jose yang ingin pergi ke kamar mandi, tetapi Ina Penny dengan tegas melarang Om Jose. Nah, dari situ saya sudah memiliki gambaran bahwa ada sesuatu di balik penegasan-penegasan dari Om Jose. Mungkin dari saya itu saja, Ibu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Noni. Ibu.
kalau Noni bisa menemukan itu di bacaan pertama itu luar biasa ya, karena saya harus membaca 2 kali setelah saya mengetahui akhir atau plot akhirnya. Kemudian saya baru membaca ulang dan menemukan sisipan-sisipan penegasan yang tadi Noni sempat sampaikan, bahwa ternyata penulis itu sebenarnya memberikan semacam clue-clue untuk kita sebagai pembaca mengetahui kemana arah ceritanya, seperti yang tadi Noni sampaikan. Oh, Ya, di Ibu. sini di paragraf itu, paragraf kelima misalnya, Ina Penny dan Ina Lucy bertemu, kemudian Ina Lucy membayar utang, ya. Ya, Di situ sebenarnya kan juga semacam penegasan bahwa oh ternyata mereka habis bertemu dan mungkin ada semacam apalah ya, saling memberi apa gitu, mungkin saling memberi uang dan lain sebagainya. Kemudian ada di situ ketika Om Jos baru pulang dari kebun, kemudian Ina Lucy tersenyum kepada Om Jos, ya. Nah, itu saya sebenarnya setelah membaca pembacaan kedua itu baru menemukan ke awal pertama saya baca, saya hanya membaca keseluruhannya tanpa memikirkan bahwa ternyata nanti ada adegan terselubung yang ingin dilakukan oleh Om Jos dan Ina Lucy, ya. Tetapi setelah bacaan kedua, setelah mengetahui yang itu, baru saya mencari, oh ternyata sudah diberikan clue-nya oleh penulis. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Noni, kemudian yang kedua itu Ina Lucy membayar utang, kemudian yang ketiga itu Ina Lucy tersenyum, ya, di sini di bagian tersenyum menoleh dan tersenyum kepada Om Jos yang tengah menurunkan kayu api. Nah, Ya, Ibu. itu beberapa clue yang sebenarnya dihadirkan dihadirkan oleh Castello, ya. Tetapi karena memang Castello menjaga suspensinya cerita, atau apa ya istilahnya, menjaga bagaimana rasa penasaran pembaca itu tetap bertahan sampai dengan akhir cerita, sehingga pembaca tidak pernah menyangka bahwa detail yang disampaikan itu sebenarnya adalah clue atau semacam petunjuk bagi pembaca untuk menemukan bahwa ternyata Om Jos ini tidak sebaik yang mereka sangka, yang disangka oleh pembaca di awal, ya. Oke. Baik. Yang lain ada lagi? Teman-teman, kita sudah hampir 1,5 jam ini. Ibu, saya mau menambahkan, Ibu. Oh ya, boleh. Saya mau menambahkan yang sebenarnya menjadi kebingungan saya juga pada saat melihat format yang tadi juga sempat disinggung oleh saudara Debriani Ninef soal penokohan Ina Penny, Bu. Menurut saya, Bung Selo ini bukan hanya berhasil menciptakan karakter wanita yang tidak biasanya, tetapi juga Bung Selo berhasil menciptakan satu tokoh yang membuat pembaca ini bingung ingin melabeli Ina Penny itu seperti apa. Di awal cerita diceritakan Ina Penny itu berkhianat, tetapi di akhir cerita diceritakan bahwa Ina Penny itu menjadi korban dari perselingkuhan suaminya juga. Jadi bingung sebenarnya Ina Penny ini tokoh antagonis atau tokoh protagonis yang tokoh baik. Karena kalau mau bilang Ina Penny ini tokoh yang jahat, iya, karena dia mengkhianati suaminya. Tapi kalau mau bilang dia tokoh yang jahat, yang benar-benar jahat, saya rasa tidak juga sih. Karena saya melihat meskipun Ina Penny ini mengkhianati suaminya, tapi dia itu tulus terhadap Om Jos. Ini menjadi kebingungan kita untuk mengisi format sebenarnya Ina Penny ini tokoh yang jahat atau tokoh yang baik. Itu saja, Bu.
Ibu. Baik, terima kasih ya Indri terkait dengan tokoh. Mungkin nanti akan coba dibaca kembali teori-teori tentang tokoh. Karena memang tokoh itu bukan berarti tokoh yang hidup. Itu bukan berarti dia tidak memiliki kesalahan. Dia tidak hadir hanya sebagai tokoh yang baik. Tetapi dia sebagai tokoh yang manusiawi. Oh, iya. Ya, tokoh yang hidup sebagai seorang manusia, bukan tokoh yang sepanjang di dalam cerita dia harus harus berperan sebagai tokoh yang baik. Sebagai manusia, siapa sih yang tidak pernah salah, sekalipun mungkin dia seorang ulama atau seorang pemuka agama atau seorang yang memang sudah digambarkan sangat baik pun pasti akan ada kesalahan. Jadi penggambaran tokoh itu tidak serta-merta bahwa dia harus baik dari awal sampai akhir. Tidak seperti itu. Nanti bisa sambil dibaca kembali buku teori yang sudah Ibu berikan ya, Indri. Ya, baik, Ibu. Baik, ada lagi yang lain? Tadi sepertinya ada suara yang ingin menyampaikan. Adakah? Jika tidak ada, memang ini sudah 2 jam ya, hampir 2 jam. 1,5 jam. Ya, 1,5 jam waktu yang kita gunakan untuk diskusi, dan ini saya kalau ini kebetulan bulan puasa juga ya, harus menyiapkan ini itu untuk berbuka puasa. Jadi terkait dengan diskusi ini, saya pikir cukup ya teman-teman. Silakan dikembangkan dalam bentuk laporan bagaimana sebenarnya teman-teman memandang cerpen ini, pandangan teman-teman setelah membaca cerpen ini itu seperti apa. Ya. Baik, Bu, baik, Bu. Cerpen ini cerpen yang memiliki makna yang mendalam untuk kita semua, karena memang kita memiliki pengalaman sebagai masyarakat yang hidup dengan berbagai mitos ya. Jadi semoga cerpen ini bisa menjadi menjadi hiburan, menjadi edukasi untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin kita semua mengaktifkan kamera ya teman-teman. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu, Oke. bisa, Bu. Ayo kita aktifkan kamera, tersenyum manis di depan kamera. Kita sama-sama berfoto dulu. Ya, yang belum aktif ayo aktifkan dulu. Aktifkan dulu kameranya, teman-teman. Ya, ini terlihat wajah-wajah mahasiswa semester 4 ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Mana? Oke, sabar. Saya nggak tahu. Ini nanti. Oh. Sebentar. Ini harus dikirim kemana nih? Di grup, Ibu. Oke, di grup ya. Ya. Terbuka nggak ini? Aduh. Kok saya nggak bisa membuka. Gimana? Saya nggak bisa membuka ini ya. Exit dulu ya. Oke, sebentar. Loh. Oh ya, di grup ya.
Sebentar, nanti kita ulang. Ini terlalu lama ini. Ibu. Keterampilan menulis sastra. 1. Oke, kita ulang ya, teman-teman. Ayo, buka lagi kameranya. Oke. Ini ada 2 slide. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita simpan dulu. Slide kedua. Silakan tersenyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita simpan dulu. Oke. Muka terlalu sangat lucu semua. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk hasil bacaannya. Ibu berharap minggu depan kita bisa lebih aktif lagi untuk semuanya, karena minggu depan kita akan bertemu secara langsung, mudah-mudahan ya, sehingga bisa lebih leluasa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore.